Melik merupakan kelahiran yang istimewa dan anugerah yang spesial dari Ida Sang Hyang Widi yang sejak lahir telah memiliki ciri khas tersendiri. Anak yang terlahir Melik beberapa terlahir dengan kondisi yang tidak biasa seperti terlilit tali pusar, ada yang sungsang dan memiliki tanda sejak lahir. Tanda ini bisa terlihat secara kasat mata atau sebaliknya hanya bisa dilihat dengan mata batin. Menurut sastra, lontar Purwagama bahwa anak yang memiliki Melik biasanya mempunyai rerajahan sejak lahir. Rerajahan ialah aksara suci dan sakral baik berupa tulisan atau gambar, ini menurut pengertian admin secara awam. Dan rerajahan yang terdapat pada orang Melik biasanya terdapat di telapak tangan, di jidat atau di bagian tubuh tertentu. Selain itu juga bisa ada tanda salah satu senjata dari 9 senjata pengider buana tergantung tugas yang diemban sang anak lahir ke dunia, dengan rerajahan senjata para dewa seperti Bajra, Gada, Nagapasa, Cakra, Dupa, Angkus, Trisula, Moksala, api dan angin. Kalau anak yang Melik masih kecil sering mengalami kebingungan. Kalau anak yang Melik sudah besar pasti mereka merasakan adanya suatu keanehan-keanehan. Melik merupakan anugerah yang teramat besar dan kita juga tidak bisa lepas dari konsep Rwabineda, di mana ada putih di sana ada hitam, demikian juga di mana ada kebaikan di sana pula ada kejahatan. Demikian juga pada anak Melik yang lahir membawa anugerah teramat besar tentu diikuti oleh kesialan-kesialan yang teramat besar pula, dan tidak tertutup kemungkinan nantinya bisa mengalami kematian dalam usia muda dengan tanpa sebab sehingga perlu adanya pebayuh otonan Melik, yang dihilangkan bukan keberuntungannya namun kesialan itu yang dihapuskan dari roh-roh jahat yang ada di dalam tubuh manusia, dengan memberikan ritual-ritual atau diganti dengan beban tenan. Melik seseorang biasanya bisa diketahui dengan cara mepinunas dengan orang pintar balian dan dasaran. Orang Melik biasanya memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang biasanya. Kebanyakan orang Melik memiliki indera keenam, meskipun tingkat kepekaannya mungkin berbeda-beda. Mereka disukai dan bisa didekati oleh segala jenis makhluk halus baik yang bersifat negatif atau positif serta para dewa-dewi. Secara kasat mata, orang Melik konon memiliki ciri fisik di mana mereka memiliki lebih dari satu pusaran rambut di kepalanya. Ada pula orang Melik yang memiliki tanda hitam di lidahnya. Ada juga yang berambut gimbal. Namun tanda Melik pada setiap orang belum tentu sama atau terlihat secara kasat mata. Ada tanda tertentu yang mungkin hanya bisa dilihat dengan mata batin. Biasanya ada batasan waktu yang diberikan kepada mereka yang Melik untuk dapat menjalani kehidupan. Diungkapkan, orang yang memelik akan cepat diambil dari kehidupannya karena menjadi rebutan dari roh-roh halus seperti halnya Melik Adnyana Wididel. Dengan pebayuhan Melik akan dinetralisir kekurangan yang ada dalam dirinya, menghilangkan apes pengaruh Melik. Supaya semua kekuatan bersinergi, agar dapat keseimbangan antara buana agung dan buana alit. Di samping itu juga lahir Melik yang dapat menimbulkan kematian dalam kutipan jawaban yang disebutkan pada Stiti Dharma Online. Lahir Melik hendaknya diterima dengan ikhlas karena Trikona sebagai kekuasaan Sang Hyang Widi, maka kita tidak pernah tahu apa rencananya terhadap kita sebagai umat manusia. Di samping itu, suka, duka, lara, pati yang merupakan kodrat manusia. Jadi kematian dengan cara apapun dan kapanpun hendaknya diterima dengan ikhlas, karena yakinlah kematian itu juga